Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang peran hubungan dalam membentuk kehidupan kita? Pernahkah Anda berada dalam suatu hubungan yang membuat Anda mempertanyakan dampaknya terhadap pertumbuhan pribadi Anda? Bagaimana jika ada tanda-tanda yang berakar dalam ajaran Islam yang dapat membimbing kita dalam mengevaluasi hubungan tersebut? Merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, menjadi jelas bahwa tidak semua hubungan bermanfaat bagi kita atau selaras dengan nilai-nilai kita. Faktanya, mengenali tanda-tanda hubungan yang merugikan adalah sebuah kebijaksanaan yang telah digaungkan dalam sejarah Islam. Jika Anda ingin melindungi keimanan dan kesehatan mental Anda tanpa harus mengisolasi diri sepenuhnya, pastikan untuk mengakhiri hubungan yang menunjukkan tanda-tanda berbahaya tertentu. Umar bin Khattab, sahabat dekat Nabi Muhammad SAW, memiliki prinsip yang kuat dan tahu kapan harus memutuskan hubungan demi kebaikan yang lebih besar. Ketajaman dalam memilih lingkungan sosial bukanlah konsep baru. Hal ini telah ditekankan berulang kali dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi." Hadis ini menyoroti pentingnya memilih teman dengan bijak. Sayangnya, bahkan di antara keluarga dan teman, ada orang-orang yang dapat menjauhkan kita dari kebaikan dan membawa kita kepada keburukan. Begitulah kuatnya pengaruh sebuah hubungan. Pernahkah Anda berpikir sejenak tentang bagaimana orang-orang tertentu dalam hidup Anda mungkin mempengaruhi iman dan kesehatan mental Anda? Hari ini, saya akan membahas 7 tanda yang menunjukkan bahwa sudah saatnya Anda mengakhiri suatu hubungan. Tanda-tanda ini dapat ditemukan dalam berbagai jenis hubungan, baik dengan keluarga, teman, maupun orang lain. Seperti biasa, tonton video ini sampai selesai. Hari ini, saya akan menguraikan perspektif Islam tentang hubungan yang beracun, bukan hanya untuk mengenali masalahnya, tetapi juga untuk memberikan panduan dalam menjaga hubungan yang sehat. Tanda pertama, mereka menjauhkan Anda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era digital ini, sangat mudah untuk teralihkan dan tersesat karena pengaruh orang-orang di sekitar kita. Al-Quran menyatakan, "Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya." Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Jika seseorang secara konsisten mendorong Anda untuk meninggalkan salat, melakukan perbuatan haram, atau mengabaikan kewajiban agama, ini adalah tanda bahaya besar. Pengaruh semacam ini dapat melemahkan iman dan menjauhkan Anda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara emosional, hubungan yang menjauhkan Anda dari agama seringkali menimbulkan perasaan bersalah, kebingungan, dan melemahnya koneksi dengan keyakinan Anda. Sangat penting untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memperkuat iman dan mengingatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkanlah hubungan Anda dan pertimbangkan apakah mereka mendekatkan Anda kepada Sang Pencipta atau justru menjauhkan Anda darinya. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita untuk berhati-hati dalam memilih teman. Jika Anda terjebak dalam hubungan yang merusak, Anda bisa kehilangan kejernihan spiritual dan mental yang diperlukan untuk pertumbuhan diri. Tanda kedua, mereka melakukan kekerasan. Kekerasan, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis, adalah tanda serius bahwa suatu hubungan harus diakhiri. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain." Islam sangat menjunjung tinggi martabat dan kehormatan setiap individu. Segala bentuk kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai ini dan tidak boleh ditoleransi. Hubungan yang penuh dengan kekerasan dapat merusak harga diri, kesehatan mental, dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Jika Anda berada dalam hubungan semacam ini, sangat penting untuk mencari bantuan dan menjauhkan diri dari situasi tersebut. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan Anda mengalami penderitaan atau kezaliman.
Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri Anda. Tanda ketiga, mereka mendorong perilaku dosa. Seorang teman sejati atau anggota keluarga seharusnya mendorongmu untuk berbuat kebaikan dan hidup dalam kebenaran. Al-Quran mengatakan, "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Jika seseorang dalam hidupmu terus-menerus mendorongmu untuk melakukan perilaku dosa, seperti berbohong, menipu, atau aktivitas haram lainnya, sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali hubungan tersebut. Perilaku dosa tidak hanya merusak hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mencemari karakter dan integritasmu. Renungkan apakah orang-orang di sekitarmu membantu menjaga jalan kebenaran atau justru menyesatkanmu. Sahabat sejati harus mengingatkanmu akan tujuan hidupmu dan membantu menegakkan nilai-nilai moralmu. Tanda keempat, mereka selalu negatif dan pesimis. Sikap negatif bisa sangat melelahkan dan merusak kesehatan mental. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sampaikan kabar gembira dan jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari and Muslim. Paparan terus-menerus terhadap negativitas dapat menyebabkan perasaan putus asa dan depresi. Jika seseorang dalam hidupmu selalu bersikap negatif, sering mengeluh, atau pesimis, mungkin sudah saatnya untuk menjaga jarak. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang positif dan optimis dapat mengangkat semangatmu dan mendorong pola pikir yang lebih sehat. Penting untuk mempertahankan hubungan yang memberi harapan dan energi positif, bukan yang membuatmu merasa terbebani dan lelah. Tanda kelima, mereka iri dan dengki. Rasa iri dan dengki bisa menghancurkan bahkan hubungan yang paling kuat sekalipun. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jauhilah sifat iri dengki, karena sesungguhnya ia memakan amal kebaikan seperti api, melahap kayu bakar." Hadis riwayat Abu Dawud. Jika kamu melihat seseorang selalu iri terhadap kesuksesan, kebahagiaan, atau berkah yang kamu terima, itu bisa menciptakan lingkungan yang beracun. Rasa iri dapat menimbulkan kebencian, ketidakpercayaan, dan konflik. Penting untuk mengenali tanda-tanda ini dan melindungi dirimu dari energi negatif semacam itu. Teman dan keluarga sejati seharusnya mendukung dan merayakan pencapaianmu, bukan justru merendahkannya karena rasa iri. Tanda keenam, mereka tidak menghormati batasanmu. Menghormati batasan pribadi adalah hal yang mendasar dalam setiap hubungan yang sehat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Di antara kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga dan menghormati batasan dalam kehidupan sosial kita. Batasan adalah garis tak terlihat yang melindungi ruang pribadi, emosi, dan kesehatan mental kita. Mereka sangat penting untuk menjaga identitas dan harga diri kita. Jika seseorang terus-menerus tidak menghormati batasanmu, baik secara emosional, fisik, atau mental, itu adalah tanda hubungan yang beracun. Batasan emosional mencakup penghormatan terhadap perasaan dan pendapatmu. Jika seseorang terus meremehkan emosimu atau mengabaikan pengalamanmu, mereka telah melanggar batasan emosional. Batasan fisik berkaitan dengan ruang pribadi dan kenyamananmu. Jika seseorang melanggar ruang pribadimu atau menyentuhmu tanpa izin, itu adalah pelanggaran batasan fisik. Batasan mental berhubungan dengan pemikiran, nilai, dan keyakinanmu. Jika seseorang sering meremehkan atau mengejek ide dan keyakinanmu, mereka telah melanggar batasan mental. Hubungan yang sehat membutuhkan rasa saling menghormati dan memahami. Ketika kedua belah pihak menghormati batasan satu sama lain, itu menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam hubungan. Rasa saling menghormati ini adalah fondasi dari hubungan yang kuat dan sehat.
Sebaliknya, jika seseorang tidak peduli dengan batasanmu, itu menandakan kurangnya rasa hormat terhadapmu sebagai individu. Ini bisa terlihat dalam berbagai bentuk, seperti sering memotong pembicaraanmu, membuat keputusan untukmu tanpa persetujuanmu, atau memaksamu melakukan sesuatu yang tidak nyaman bagimu. Penting untuk mengenali dan menetapkan batasanmu dengan tegas. Komunikasi yang jelas adalah kunci dalam membangun batasan. Kamu perlu menyampaikan batasanmu secara langsung dan tegas kepada orang lain. Misalnya, jika kamu membutuhkan waktu dan ruang pribadi, ungkapkan kebutuhan ini dengan jelas. Jika seseorang terus melanggar batasanmu, meskipun kamu sudah mengkomunikasikannya, mungkin saatnya untuk menjaga jarak dari orang tersebut. Menjauh dari mereka yang tidak menghormati batasanmu adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan perawatan diri. Itu mengirimkan pesan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri dan tidak akan mentoleransi perlakuan yang merendahkanmu. Bisa jadi tantangan, terutama jika orang tersebut adalah teman dekat atau anggota keluarga. Namun, menjaga kesejahteraan diri sendiri harus selalu menjadi prioritas. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menghormati batasan Anda dan mendukung Anda. Ingat, sebuah hubungan seharusnya menambah nilai dalam hidup Anda, bukan menguras energi Anda. Singkatnya, tidak menghormati batasan Anda adalah tanda jelas dari hubungan yang beracun. Dengan mengenali dan menegaskan batasan Anda melindungi harga diri dan kesejahteraan Anda. Kebijaksanaan dalam ajaran Islam mengarahkan kita untuk menghormati diri sendiri dan orang lain, sehingga menciptakan hubungan yang lebih sehat dan bermakna. Tanda ketujuh, mereka tidak memiliki integritas dan kejujuran. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang kuat. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Ajaran yang mendalam ini menyoroti pentingnya integritas dan kepercayaan. Jika seseorang terus-menerus berbohong, mengingkari janji, atau mengkhianati kepercayaan Anda, itu adalah tanda jelas dari hubungan yang bermasalah. Integritas dan kejujuran bukan hanya nilai moral, tetapi prinsip utama dalam Islam yang membimbing perilaku antar sesama dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Seseorang yang berintegritas akan bertindak dengan jujur dan tulus, baik di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Kepercayaan, di sisi lain, melibatkan keandalan dan tanggung jawab dalam semua aspek kehidupan. Ketika nilai-nilai ini hilang, hubungan menjadi rapuh dan rentan terhadap kehancuran. Janji yang sering dilanggar merusak keyakinan terhadap komitmen dan ketulusan seseorang. Pengkhianatan kepercayaan, yang mungkin paling menyakitkan dari semua ini, dapat meninggalkan luka emosional yang dalam, membuat sulit untuk membangun kembali kepercayaan. Dampak emosional dari berurusan dengan seseorang yang tidak memiliki integritas dan kejujuran bisa sangat besar. Hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan kekecewaan yang terus-menerus. Perasaan dikhianati dan dibohongi bisa berdampak serius pada kesehatan mental. Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda ini sejak dini dalam suatu hubungan dan segera mengambil tindakan. Kelilingi diri Anda dengan individu yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Carilah hubungan dan pertemanan yang memperkaya hidup Anda, serta memberikan rasa saling percaya dan menghormati. Dalam Islam, memilih teman dengan bijak sangat dianjurkan, karena lingkungan kita sangat memengaruhi karakter dan keimanan kita. Selain itu, menjadi pribadi yang berintegritas juga menetapkan standar tentang bagaimana orang lain harus memperlakukan Anda. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, Anda dapat menginspirasi orang-orang di sekitar Anda untuk bertindak dengan cara yang sama, membangun budaya, kejujuran, dan keandalan. Jika Anda berada dalam hubungan di mana nilai-nilai kejujuran dan integritas tidak dihormati, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi kembali hubungan tersebut. Kesimpulannya, integritas dan kejujuran adalah aspek yang tak tergantikan dalam setiap hubungan.
Kepercayaan adalah dasar dari hubungan yang sehat, dan tanpanya, hubungan tidak akan bertahan lama. Dengan memastikan bahwa Anda dan orang-orang di sekitar Anda menjunjung tinggi nilai-nilai ini, Anda dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan bermakna. Ingat, tindakan seseorang sering berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka. Jadi, perhatikan bukan hanya apa yang mereka katakan, tetapi juga apa yang mereka lakukan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin membantu lebih banyak Muslim mendapatkan wawasan ini, silakan bagikan pesan ini seluas mungkin. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dan membantu pertumbuhan channel ini. Jika Anda menonton hingga akhir, tinggalkan komentar di bawah dengan jiwa Islami untuk memberitahu kami bahwa Anda bersama kami dalam perjalanan penemuan dan pemahaman ini. Terima kasih atas waktu dan dedikasi Anda dalam menyebarkan ilmu. Tetaplah kuat, tetaplah teguh, dan ingat, setiap kali Anda berbagi atau berkomentar, Anda membantu kami menjangkau mereka yang mungkin paling membutuhkan pesan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Seperti biasa, salam damai dan berkah untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.